Pernahkah kamu merasa hidupmu penuh dengan tekanan? Pernahkah kamu merasa orang-orang di sekitarmu sering mengecewakanmu? Berapa kali kamu marah hanya karena orang lain tidak sesuai dengan harapanmu? Dan berapa kali kamu terluka karena keadaan tidak berjalan seperti yang kamu inginkan? Apakah selama ini kamu merasa hidupmu berjalan begitu berat? Bukan karena masalahnya yang terlalu besar, tetapi karena cara pandangmu yang membuatnya terasa semakin rumit. Pernahkah kamu bertanya, bagaimana kalau sebenarnya ada cara lain melihat semua ini? Bagaimana kalau ada kunci yang bisa membuat hidup terasa lebih ringan? Dan bagaimana kalau kunci itu sebenarnya sederhana? Belajar memandang semua dengan cinta. Kadang kita terbiasa melihat hidup hanya dari sudut pandang kita sendiri. Kita mudah menilai, mudah marah, dan mudah kecewa. Tetapi saat kita belajar memandang dengan cinta, semuanya bisa berubah. Memandang dengan cinta berarti berusaha melihat lebih dalam. Kita tidak hanya melihat kesalahan orang lain, tapi juga memahami alasan di baliknya. Kita menyadari setiap orang membawa cerita dan luka yang tidak selalu terlihat. Dengan cinta, kita bisa menerima orang lain apa adanya. Bukan berarti kita membenarkan semua hal yang salah, tetapi kita memilih untuk tidak menghakimi, melainkan mengerti. Memandang dengan cinta juga berlaku pada diri kita sendiri. Seringkali kita keras kepada diri sendiri, menuntut terlalu banyak, atau menolak keadaan kita sekarang. Padahal, diri kita juga butuh dipeluk dengan kasih sayang. Ketika kita melihat diri dengan cinta, kita mulai berdamai. Kita belajar menerima kelemahan dan sekaligus menghargai kekuatan yang kita punya. Belajar memandang semua dengan cinta adalah latihan seumur hidup. Setiap hari kita bisa mencoba. Mulai dari hal kecil, seperti bersabar ketika menghadapi orang yang berbeda pendapat, atau tersenyum kepada diri sendiri saat merasa gagal. Cinta tidak membuat masalah hilang, tetapi cinta memberi kita cara baru untuk memaknai setiap kejadian. Dengan cinta, hidup terasa lebih ringan. Dan kita menemukan kedamaian yang lebih dalam di dalam diri. Sekarang coba tanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar sudah memandang hidup dengan cinta? Atau selama ini kita hanya memandang dengan ego dan kepentingan kita sendiri? Berapa kali kita marah, kecewa, atau sakit hati hanya karena kita tidak mau mencoba memahami orang lain? Berapa kali kita menolak keadaan, padahal mungkin justru itu cara hidup mengajarkan kita sesuatu. Kalau kita terus memandang dengan kebencian, hidup akan selalu terasa sempit. Tapi kalau kita berani memandang dengan cinta, mungkin kita akan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Jadi, pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau terus menjadi korban dari cara pandang lama, atau kita mulai hari ini dengan mata yang baru, mata yang penuh cinta? Kalau kamu merasa narasi ini menyentuh hati, jangan berhenti sampai di sini. Temukan lebih banyak renungan dan makna kehidupan hanya di Hati Nusantara Channel. Seringkali kita merasa sudah berusaha hidup dengan baik. Kita mencoba sabar, mencoba mengerti,
mencoba berbuat baik. Tapi mengapa hati masih terasa berat? Mengapa kita tetap sering kecewa? Salah satunya karena ada kebiasaan yang tidak kita sadari. Kebiasaan inilah yang membuat kita lelah. Kita sering menilai orang lain terlalu cepat. Kita melihat orang hanya dari sikap atau ucapannya. Kalau ramah, kita anggap baik. Kalau kasar, kita anggap buruk. Padahal kita tidak tahu apa yang sedang mereka alami. Saat kita buru-buru menghakimi, kita menutup kesempatan untuk memahami. Padahal kita ingin dimengerti. Sering kita keras pada diri sendiri. Kita marah ketika gagal, kecewa saat salah, bahkan merasa tidak layak. Kita menuntut diri selalu sempurna, seakan nilai kita hanya ada ketika berhasil. Padahal kita bisa salah, bisa gagal, bisa jatuh. Semua itu wajar karena kita manusia. Kalau kita tidak bisa memaafkan diri sendiri, bagaimana bisa memaafkan orang lain? Ada juga kebiasaan menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Kita senang ketika dipuji, hancur ketika dikritik. Kita tenang saat diperhatikan, hampa ketika diabaikan. Seakan bahagia hanya datang dari luar diri. Padahal kebahagiaan sejati ada di dalam diri. Kalau hanya bergantung pada pengakuan orang lain, hati kita akan rapuh. Hal lain adalah menolak kenyataan. Kita ingin semua berjalan sesuai harapan. Tapi ketika kenyataan berbeda, kita marah dan kecewa. Contohnya, berharap keluarga mendukung, tetapi malah mengkritik. Atau berharap pekerjaan lancar, tetapi ada hambatan. Semakin menolak, semakin berat rasanya. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa setiap peristiwa ada pelajaran. Kesalahpahaman lain adalah tentang cinta. Banyak orang mengira cinta hanya soal perasaan lembut atau momen indah. Padahal cinta sejati adalah cara memandang hidup. Cinta berarti mau memahami sebelum menghakimi. Cinta berarti hadir meski keadaan tidak sesuai harapan. Cinta berarti menerima orang lain apa adanya, juga menerima diri sendiri. Kalau kita hanya menganggap cinta itu perasaan enak, cinta akan hilang saat keadaan sulit. Yang sulit disadari adalah ketika kita merasa sudah hidup dengan cinta. Padahal belum. Kita bilang sabar, tapi masih menyimpan marah. Kita bilang ikhlas, tapi masih berharap keadaan berubah sesuai keinginan. Kita bilang mengerti, tapi hanya melihat dari sudut pandang sendiri. Misalnya, kita mengaku mendengarkan, padahal hanya menunggu giliran bicara. Menyadari semua ini bukan untuk menyalahkan diri. Justru dengan sadar, kita bisa mulai berubah. Dengan melihat apa yang sering kita lakukan, kita bisa memperbaiki diri. Dengan mengakui bahwa kita belum sepenuhnya hidup dengan cinta, kita membuka kesempatan untuk belajar. Hidup dengan cinta bukan sesuatu yang selesai dalam sekali usaha. Setiap hari ada kesempatan baru untuk sabar, menerima, dan memaafkan. Yang penting adalah terus berusaha, melatih diri, dan membuka hati. Pelan-pelan, lewat pengalaman sehari-hari, kita akan mengerti apa artinya memandang dengan cinta. Bukan sekadar kata, tetapi sikap nyata yang membuat hati lebih damai dan kuat menghadapi hidup. Setelah kita menyadari kesalahan dan kebiasaan yang sering tidak disadari, langkah berikutnya adalah menengok ke dalam diri. Hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar, tetapi juga apa yang terjadi di dalam hati. Banyak orang sibuk mencari jawaban di luar diri, padahal jawaban sejati ada pada diri sendiri. Menemukan diri sejati bukan berarti menjadi sempurna, tetapi memahami siapa kita sebenarnya, menerima kekurangan, dan mengenali potensi yang selama ini tertutupi.
Seringkali cahaya dalam diri kita tersembunyi karena emosi yang tidak sesuai. Marah yang tersimpan, rasa cemas yang berlebihan, kecewa yang dipendam, atau iri yang diam-diam tumbuh, membuat hati gelap dan sulit melihat diri sejati. Emosi-emosi ini menutupi kemampuan kita untuk hadir sepenuhnya dalam hidup, menerima orang lain, dan merasakan kedamaian. Saat kita menekan perasaan atau membiarkannya mengendalikan tindakan, kita kehilangan kesempatan untuk melihat kebenaran dan potensi yang ada dalam diri. Selain itu, ketergantungan pada pengakuan orang lain juga menutupi cahaya dalam diri. Kita merasa bahagia ketika dipuji, sedih ketika dikritik, dan gelisah ketika tidak diperhatikan. Saat kebahagiaan tergantung pada pengakuan luar, hati menjadi rapuh. Kita kehilangan kendali atas perasaan sendiri dan lupa bahwa sumber kedamaian sejati ada dalam diri. Belajar menerima diri sendiri, meski tidak selalu diakui atau dipuji orang lain, adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih damai dan penuh makna. Keinginan untuk selalu benar sendiri juga menutup jalan menuju kedalaman spiritual. Ketika kita keras kepala, sulit menerima sudut pandang lain, atau selalu ingin membuktikan diri benar, kita membangun tembok dalam hati. Tembok ini menghalangi kita melihat realitas dengan jelas dan mengurangi kemampuan kita untuk memahami orang lain. Dengan menurunkan ego, membuka pikiran, dan menerima bahwa kita bisa salah, kita memberi ruang bagi cahaya dalam diri untuk bersinar. Pendalaman spiritual berarti mulai menyadari semua hal ini dan belajar hadir sepenuhnya. Kehadiran bukan hanya fisik, tetapi hadir dengan kesadaran penuh, menerima semua yang terjadi tanpa penolakan, tanpa rasa takut atau cemas berlebihan. Saat kita bisa hadir dengan hati terbuka, kita mulai menemukan syukur. Syukur bukan hanya ketika mendapat sesuatu yang menyenangkan, tetapi kemampuan menerima pengalaman apapun dengan hati terbuka. Kegagalan, rasa sakit, atau kekecewaan menjadi guru yang mengajarkan kesabaran, ketahanan, dan kebijaksanaan. Kunci lain adalah melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi membebaskan diri dari beban yang tidak perlu, marah, dendam, atau penyesalan. Melepaskan membuat hati ringan, pikiran jernih, dan memungkinkan kita melihat apa yang benar-benar penting. Melepaskan juga berarti berhenti menuntut dunia atau orang lain agar sesuai keinginan kita, sehingga kedamaian bisa hadir. Motivasi dalam perjalanan ini muncul dari kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan baru. Kesempatan untuk memperbaiki diri, menguatkan hati, dan mempraktikkan cinta. Misalnya, dalam interaksi sehari-hari, kita bisa mulai dengan mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh, berkata dengan jujur tapi lembut, dan menolong tanpa mengharapkan imbalan. Tindakan sederhana ini menumbuhkan energi positif dan membuat hati lebih damai. Perjalanan ini tidak instan. Ada hari-hari ketika marah, kecewa, atau lelah. Itu wajar. Yang penting adalah tetap sadar dan kembali ke kesadaran diri, mengambil napas dan mencoba lagi. Setiap upaya kecil menambah cahaya dalam hati. Dan perlahan-lahan kita menjadi pribadi yang lebih utuh, bijaksana, dan mampu memandang dunia dengan cinta. Meditasi, refleksi diri, atau sekadar duduk diam sejenak menatap napas sendiri adalah alat sederhana namun kuat. Dengan rutin melakukannya, kita memahami pikiran dan perasaan, melihat apa yang selama ini tersembunyi, dan belajar menerima diri sepenuhnya. Saat kita menerima diri sendiri, kita lebih mudah menerima orang lain tanpa menghakimi,
tanpa marah, tanpa menuntut. Pendalaman spiritual mengajarkan bahwa hidup adalah proses. Setiap pengalaman adalah guru, setiap orang cermin, dan setiap peristiwa mengandung pelajaran. Dengan memandang hidup seperti ini, kita tidak takut menghadapi kesulitan. Kita melihat nilai dalam setiap peristiwa, baik menyenangkan atau menyakitkan. Semua itu bagian dari perjalanan menjadi diri sejati. Cinta sejati adalah pilihan sadar setiap hari. Pilihan untuk memahami, menerima, dan hadir sepenuhnya. Pilihan memberi tanpa berharap balasan. Pilihan membebaskan hati dari kebencian, dendam, dan penyesalan. Mempraktikkan ini membuat hati menjadi sumber cahaya yang mempengaruhi setiap tindakan dan interaksi. Perjalanan spiritual adalah perjalanan menuju kebebasan. Bebas dari penilaian berlebihan, dari rasa takut, dan dari keinginan dunia yang membuat gelisah. Bebas bukan berarti tidak peduli, tetapi peduli dengan cara sehat dan bijaksana. Bebas untuk menjadi diri sendiri dan membiarkan cahaya bersinar tanpa takut. Dengan begitu, kita bisa memandang dunia, orang lain, dan diri sendiri dengan cinta tulus dan damai. Setiap hari adalah kesempatan melatih hati, memperluas kesadaran, dan menumbuhkan cinta. Semakin kita melatih diri, semakin mudah hidup tenang dan penuh makna. Kita menyadari hidup bukan tentang kesempurnaan, tetapi keberanian untuk terus belajar, terus mencintai, dan terus membuka hati. Saat itu terjadi, kita benar-benar menemukan diri sejati dan merasakan kedamaian mendalam. Bagaimana? Apakah kamu sudah menyadari hal-hal tersebut? Cobalah sekarang. Sadari bahwa hidup harus dipenuhi kesadaran dan dipandang sebagai diri kita sendiri. Dengan cara itu, setiap momen, setiap pengalaman akan hidup dengan cinta. Setiap tindakan dan perasaan menjadi kesempatan untuk belajar, menerima, dan memahami. Itulah inti dari hidup sederhana dan penuh makna. Seringkali kita merasa hidup rumit, penuh tekanan, dan sulit dimengerti. Kita terlalu jauh berpikir, khawatir tentang masa depan, menyesali masa lalu, dan membayangkan ribuan kemungkinan buruk. Tapi jika kita berhenti sejenak, tarik napas, dan berpikir ulang, kita akan melihat sesuatu yang penting. Hidup sesungguhnya tidak serumit yang kita bayangkan. Semua terlihat rumit hanya karena kita terlalu larut dalam pikiran dan emosi. Apa yang terjadi hari ini, baik atau buruk, sesungguhnya sedang mengajarkan sesuatu. Setiap pengalaman muncul bukan untuk membebani, tetapi untuk menyadarkan. Jika kita mau memperhatikan, kita akan melihat pola yang sama berulang. Kegagalan mengajarkan ketahanan. Kekecewaan mengajarkan penerimaan, dan kesulitan mengajarkan kesabaran. Hidup berjalan terus-menerus, sederhana dalam esensinya, meski terkadang terlihat rumit dari luar. Mari kita berpikir ulang tentang setiap peristiwa. Saat seseorang bersikap tidak sesuai harapan, saat rencana gagal, atau saat kita merasa tertekan, berhenti sejenak, amati, rasakan, dan sadari bahwa semuanya terjadi karena proses. Tidak ada yang sia-sia. Semakin kita berputar dalam pikiran dan emosi, semakin berat hidup terasa. Tapi ketika kita melihat dari sudut pandang kesadaran, kita menemukan bahwa semuanya sederhana. Terjadi, kita sadari, kita belajar, kita melanjutkan. Kita sering berpikir harus mengendalikan segala hal agar hidup sempurna. Padahal kenyataannya, hidup mengalir sendiri, dan kita hanya perlu hadir, sadar, dan menerima. Dengan berulang kali mengingatkan diri sendiri, kita mulai memahami pola yang sama.
Peristiwa datang dan pergi, emosi muncul dan pergi, dan kesadaran kita bertumbuh sedikit demi sedikit. Hidup sederhana, tapi kita yang membuatnya rumit karena terlalu fokus pada kontrol, pengakuan, atau keinginan selalu benar. Maka dari itu, penting untuk berputar ulang dalam kesadaran. Setiap kali pikiran membawa kita ke kekhawatiran atau kebingungan, tarik napas, sadari apa yang sedang terjadi, dan katakan pada diri sendiri, "Ini terjadi, aku menyadarinya, aku belajar." Dengan cara ini, kita melatih hati tetap terbuka, pikiran jernih, dan diri kita damai. Kesederhanaan hidup mulai terasa ketika kita konsisten mengulang kesadaran ini setiap hari. Hidup sederhana juga terlihat dalam hal-hal kecil. Sebuah senyum, ucapan tulus, perhatian pada orang lain, atau sekadar menikmati napas dan detik yang lewat adalah bentuk kesederhanaan yang membawa kedamaian. Kita tidak perlu menunggu kondisi sempurna atau pengakuan orang lain untuk merasa bahagia. Kesadaran bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk belajar dan bersyukur membuat hidup lebih ringan. Berulang kali kita harus mengingatkan diri sendiri bahwa hidup tidak serumit yang dibayangkan. Masalah memang datang, emosi muncul, dan tantangan ada. Tetapi semuanya terjadi agar kita menyadari dan memahami. Saat kita menyadari hal itu, kita menemukan kebebasan. Kita tidak lagi terjebak dalam bayangan rumit, tetapi hadir dengan penuh kesadaran, menerima kenyataan, dan merasakan kedamaian dalam setiap langkah. Hidup bukan sekadar rutinitas atau kata-kata indah. Hidup adalah keberanian untuk hadir, memahami diri dan orang lain, melepaskan emosi negatif, menebar cinta melalui tindakan nyata, dan konsisten dalam latihan setiap hari. Dengan ini, kita membangun hati yang damai, pikiran jernih, dan kehidupan penuh makna. Setiap hari adalah kesempatan baru. Dengan konsistensi, kesadaran, dan niat yang tulus, kita bisa mempraktikkan cinta dalam setiap momen. Transformasi mungkin lambat, tapi hasilnya mendalam. Hati lebih ringan, pikiran lebih jelas, dan hidup terasa utuh. Dengan begitu, kita benar-benar menemukan diri sejati, memandang dunia dengan cinta, dan hidup dengan damai serta penuh makna. Jika kamu ingin terus dibimbing dalam perjalanan ini, menemukan kesadaran, cinta, dan makna hidup, ikuti dan dukung Hati Nusantara Channel. Di sini, kita belajar bersama, berbagi pengalaman, dan selalu diingatkan bahwa hidup sesungguhnya sederhana dan penuh cinta.